Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kitab Al-Ghayatu wa Taqrib atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja, fikih praktis dalam madhab Imam Syafi'i. Kita di pertemuan ini insyaallah ta'ala akan masuk dalam fasal terkait dengan sholatul khauf. Alhamdulillah kita sisa 3 fasal dengan ini dan akan keluar dari pembahasan kitabus sholah dan akan masuk ke kitabuz zakah. Sisa ini fasal pertama dari 3 fasal terakhir tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Kemudian nanti fasal kedua tentang haramnya sebagian pakaian untuk laki-laki atau sebagian perhiasan. Yang terakhir adalah fasal tentang ahkam al-janaiz, hukum seputar jenazah. Mungkin kita akan ambil pertemuan ini dan pertemuan akan datang insyaallah salat khauf hari ini dan lanjut dengan masalah pakai pakaian sutra. Supaya pekan depan insyaallah masuk di pembahasan jenazah. Kata beliau faslun pasal wa salatul khaufi ala salasati adrub. Salat dalam keadaan takut itu ada 3 jenisnya, 3 caranya. Sebelum kita masuk di pembahasan jenis atau cara salatnya, maka kita perlu mengetahui hukum salat khauf. Salat dalam keadaan takut. Kita maklumi salat 5 waktu. Sebagaimana kita jelaskan di awal pembahasan salat dulu. Dia adalah merupakan rukun Islam. Pondasi dasar Islam. Yang tidak jatuh kewajibannya apapun keadaan dari seorang muslim. Keadaan aman ataupun keadaan takut, perang. Hanya saja syariat kita membedakan pelaksanaannya saat aman dengan saat takut. Kalau saat aman itulah yang kita jelaskan sebelumnya di pertemuan-pertemuan yang sudah lewat. Cara sholat yang kita jelaskan sebelumnya ada rukun, ada wajib, ada syarat. Itu semua dalam keadaan aman ketika tidak sedang perang. Di malam hari ini kita akan bahas cara sholat ketika rasa takut itu ada. Yaitu dalam keadaan perang. Sholat ketika perang atau ada rasa takut itu tidak ada silang pendapat. Akan disyariatkannya. Sebagaimana dirasa aman juga sama. Dalil dengan Quran dan juga firman Allah dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Beliau di beberapa keadaan saat perang, ada di perang
di Dzatur Riqa. Ada juga di perang saat di daerah Asfan. Belum melakukan sholat khauf bersama para sahabat. Makanya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu, serta yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk melakukan sholat khauf ketika perang, para ulama dari banyak madhab menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat bahwa sholat khauf itu disyariatkan. Adapun caranya penulis akan sebutkan 3 cara. Kata beliau ahaduha, salah satunya ayakuna al-aduwu fi ghairi jihatil kiblah. Musuhnya itu tidak di arah kiblat. Musuh tidak di arah kiblat. Nah, ini mencakup musuh di belakang kiblat atau di samping kiblat, kiri kanan. Pokoknya tidak di arah kiblat musuhnya. Maka bagaimana caranya? Kata beliau, fayufarriquhumul imamu firqatain. Maka imam membagi 2 pasukan menjadi 2 kelompok. Firqatan takifu fi wajhil adu. Kelompok pertama berdiri menghadap musuh. Wa yusolli bi firqatin rakaah. Dan si imam sholat mengimami 1 kelompok dengan 1 rakaat. Tsumma tatimmu li nafsiha. Kemudian ini pasukan ini, kelompok pertama ini menyempurnakan untuk dirinya menjadi 2 rakaat. Dia salam wa tumdi ila wajhil adu. Setelah itu dia salam dan berdiri menghadap musuh. Wa taji'ut ta'ifatul ukhra, kelompok yang lain tadi yang menjaga musuh datang. Wa yusolli biha rakaah. Kemudian imam sholat dengan pasukan kelompok kedua ini 1 rakaat. Bagi imam rakaat kedua, bagi makmum ya rakaat pertama. Tsumma tatimmu li nafsiha tsumma yusallim biha. Kemudian pasukan ini ketika Nabi sudah duduk, ketika imam sudah duduk, dia bangkit dulu untuk melakukan rakaat kedua sampai selesai dan tasyahud bersama imam dan salam bersama imam. Ini secara ringkas yang belum sebutkan. Hadisnya adalah hadis yang panjang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi ini fikih ringkas yang belum jelaskan. Yang belum jelaskan ini adalah ada dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dijelaskan caranya adalah, jadi Nabi SAW di sholat Dzatur Riqa, perang Dzatur Riqa, beliau membagi 2 sahabat. Karena musuh di belakang, waktu itu musuh di belakang kiblat. Musuh di belakang kiblat. Maka beliau sholat menghadap kiblat bersama kelompok pertama. 1 kelompok jadi 2 sof. Sof pertama sholat bersama Nabi, sof kedua menghadap musuh. Nabi takbir, semua sof ini pertama takbir. Sampai ruku, bangkit dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud pertama, sujud kedua, bangkit dari sujud kedua. Berdiri. Nabi SAW berdiri, belum berdiri lama. Ini pasukannya langsung menyelesaikan rakaat kedua. Jadi dia tidak ikut imam. Dimaafkan, kan ini rasa takut. Iya.
Jadi dia tidak ikut selesaikan bersama imam. Tapi dia selesaikan sendiri. Nabi tetap berdiri. Sampai mereka selesai tasyahud, salam, bangun, gantian jaga. Datang pasukan saf kedua. Setelah ini bangkit untuk menjaga. Jadi datang, Nabi berdiri kan di rakaat kedua. Mereka ikut bersaf di belakang Nabi SAW. Maka Nabi sholat satu rakaat kedua ini bersama pasukan yang berbeda. Pasukan yang berbeda. Jadi Nabi sholat. Jadi panjang berdirinya untuk menunggu panjang. Jadi Nabi SAW berdiri panjang. Karena menunggu ini selesai. Dia bangun, salam, pergi. Datang pasukan. Baru beliau sholat bersama mereka. Ini semua mereka masbuk. Satu rakaat. Nabi sholat seperti pasukan pertama tadi. Setelah mereka ada, baca Al-Fatihah. Kemudian Nabi ruku, bangkit dari ruku. Jamaah ikut. Sujud pertama, bangkit. Sujud kedua, bangkit. Nabi duduk tasyahud. Pasukannya ini yang kedua ini tadi, tidak ikut tasyahud. Tapi bangkit ke rakaat kedua. Nabi tidak bangkit. Pasukannya bangkit. Untuk menyelesaikan rakaat kedua. Rakaat kedua dia bangkit. Setelah berdiri, baca, ruku, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, sujud lagi, bangkit dari sujud, tasyahud bersama Nabi. Jadi Nabi lagi duduk, sekali lagi duduknya lama. Duduknya lama. Untuk menunggu apa? Ini duduk tasyahud. Setelah itu Nabi salam dengan pasukan kedua. Nabi salam dengan pasukan kedua. Ini cara pertama. Salat khauf. Musuhnya tidak di arah kiblat. Musuhnya tidak di arah kiblat. Mungkin dipahami itu cara pertama? Alhamdulillah. Tidak perlu dipraktekkan ya. Cara pertama. Karena kita lagi tidak ada pasukan di belakang. Iya. Sekarang cara kedua. Asani cara kedua. Ayyakuna al-aduwu fi jihatil kiblah. Musuhnya di arah kiblat. Sini. Tadi kan di belakang. Sekarang di arah kiblat musuhnya. Kebetulan pasukan musuh dia mau menyerang dari arah kiblat. Ini sholat khauf. Terjadinya pertama sekali sholat khauf ini. Jadi waktu itu pasukan kaum musyrikin berkata di tengah pasukan mereka. Sebentar akan datang waktu sholat lebih berharga daripada mereka. Perang. Mereka akan meninggalkan segala sesuatunya karena sholat. Jadi mereka memang sengaja tunggu sholat. Tunggu kaum muslimin sholat supaya bisa diserang. Maka turunlah Al-Quran memerintahkan untuk melakukan sholat khauf dan menggambarkan bahwa telah ada rencana begini. Itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kedua. Musuh di arah kiblat. Maka bagaimana caranya? Kata Nabi, kata penulis, fayasuffuhum soffain. Maka sama juga. Si imam membuat sof menjadi dua sof. Ada fungsinya sebentar. Ada manfaatnya itu dua sof. Kenapa tidak satu sof saja? Ada faedahnya sebentar. Imam menjadikan pasukannya hanya dua sof. Wa yahrimu bihim. Imam bertakbir ihram bersama mereka semuanya. Takbir ihram. Fa idza sajada, kalau sujud, sajada ma'ahu ahadus saffain. Maka sujud bersamanya salah satu dari dua saf itu. Wa waqafa saful akhar. Dan saf yang lain tetap berdiri. Yahrusuhum, menjaga mereka. Fa idza rafa'a sajadu wal haquhu. Kalau dia sudah bangkit, saf yang tadi sujud, maka mereka sujud dan mengikutinya. Ini ringkas sekali. Ini juga
yang beliau katakan ini adalah tentunya juga ada hadis dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini solat Nabi lakukan di daerah seperti yang anak katakan tadi, di daerah yang bernama Usfan. Musuhnya adalah di arah kiblat. Dinukil bahwa Nabi SAW membuat 2 sof untuk para sahabat. Sholat seperti biasa tidak ada bedanya sama sekali. Karena sholat saat perang itu kan 2 rakaat saja. Karena safar. Jadi Nabi membuat 2 barisan. Seperti biasa sholatnya. Takbiratul ihram, ruku, semuanya ruku. Bangkit dari ruku, semuanya bangkit dari ruku. Yang beda ketika sujud. Ketika Nabi SAW sujud, Allahu Akbar sujud. Maka yang sujud pertama adalah shaf yang pertama. Turun sujud bersama Nabi. Shaf kedua tetap berdiri setelah bangkit dari ruku. Sambil pegang senjata. Karena Allah yang perintahkan, pegang senjatanya. Iya. Dan ambil kehati-hatian. Jadi shaf pertama sujud, shaf kedua tetap berdiri. Bangkit dari ruku, dia tidak sujud ikut imam, tapi berdiri. Melihat ke arah musuh. Setelah itu, shaf pertama sujud 2 kali sujud. Bangkit dari sujud kedua, maka dia akan melihat ke arah musuh. Ya kan? Melihat ke arah musuh, kemudian berdiri, shaf kedua sujud. 2 kali sujud, sampai berdiri lagi. Sudah, dia ikut imam. Begitu juga rakaat kedua, persis. Walaupun ada juga cara di rakaat kedua, di sebagian riwayat. Bergantian yang duluan sujud. Di rakaat kedua, itu shaf kedua yang duluan sujud bersama imam. Yang shaf pertama tetap berdiri setelah ruku. Setelah rakaat kedua bedanya kalau tadi sampai berdiri. Kalau rakaat kedua setelah shaf kedua atau pertama yang sujud duluan itu sudah duduk tasyahud, maka shaf kedua baru turun. Sujud 2 kali sujud, kemudian ikut tasyahud. Dan imam salam bersama semua pasukan. Ini cara kedua. Ketika musuh berada di arah kiblat. Cara ketiga. Dan ini yang terakhir yang belum sebutkan. As-salis, yang ketiga. Ayyakunu fi syiddatil khawf. Mereka semua berada dalam ketakutan yang sangat. Musuh tidak ditahu dari arah mana dia akan menyerang. Kiblat atau selain kiblat. Waltihamil harbe. Peperangan sedang berkecamuk. Tidak bisa dihindari. Tidak ditunggu kita sholat. Tidak dihindari. Apa yang harus dilakukan kalau ini? Fayusolli kaifa amkanah. Masya Allah. Maka dia sholat bagaimana memungkinkannya itu dia lakukan. Ini darurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang itu kecuali dengan kemampuannya. Maka di sini kata beliau, rojilan warokiba. Boleh sholat dalam keadaan berdiri. Misalnya harus berdiri di tempat itu, tidak boleh pergi. Sholat dalam keadaan berdiri itu. Dan rokiba, misalnya menjaga musuh harus di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan. Bahkan
Beliau berkata, mustaqbilal kiblati wa ghairu mustaqbilin laha. Apakah hadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini darurat. Ini darurat. Ini cara yang paling terakhir. Ketika kita tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. Demikian pula ketika tidak memungkinkan bagi kita untuk melakukan sholat dengan menghadap kiblat. Maka ini yang dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Kalau kalian berada dalam rasa takut yang sangat, maka boleh kalian sholat berdiri di tempat kalian jaga. Atau kalian sholat di atas kendaraan. Atau kalian sholat di atas kendaraan. Ini yang disebutkan. Ini faedah yang disebutkan oleh ulama kita. Di sini tadi itu cara pertama dan cara kedua. Menunjukkan bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Ini termasuk dalilnya. Sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Bukan sunnah. Kenapa? Wajib. Di sholat saat perang saja diperintahkan untuk berjamaah. Bagaimana lagi di saat aman, tidak perang. Ini termasuk dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Bahkan sebagian mereka mengatakan fardu ain. Wajib ain. Berdosa kalau orang tidak melakukannya. Dan itu pendapat yang kuat. Itu pendapat yang kuat. Ini gugur sholat berjamaah ini ketika keadaan ketiga tidak memungkinkan untuk dilakukan secara berjamaah. Maka sholat tidak gugur. Sholat tidak gugur. Dan di sini juga diberikan faedah oleh para ulama kita terkait dengan hukum sholat ini. Sholat itu tidak gugur bagaimanapun keadaan kita. Kalau bisa berdiri, berdiri. Kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa berbaring. Bahkan kalau tidak bisa berbaring, tidak bisa semuanya, tidak ada gerakan. Maka kata Nabi, fa yumi imaan. Maka dia berisyarat saja. Bahkan dia sholat dengan bola matanya. Tidak ada masalah kalau memang hanya itu yang bisa bergerak. Selama masih ada akal. Belum hilang kesadarannya. Maka selama itu sholat itu diwajibkan. Sholat itu diwajibkan. Lihat Nabi SAW ketika beliau sakit. Dengan sakit yang meninggal dengannya. Sakit parah. Sakit keras. Beliau selalu pingsan. Maka ketika sadar, beliau mandi, beliau keluar sholat. Dipapa oleh Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Itu beliau pergi ke masjid. Pernah satu kali beliau perintahkan Aisyah untuk menyuruh Abu Bakar mengimami manusia. Karena beliau tidak mampu untuk keluar. Setelah itu beliau dapatkan keringan sedikit. Maka beliau keluar. Abu Bakar sedang imam dan belum maju. Ya untuk sholat di depan. Maka Nabi sholat duduk. Para sahabat tetap berdiri. Karena mereka sudah memulai sholatnya dengan Abu Bakar. Suara Nabi kecil. Karena sakit. Maka Abu Bakar yang menyampaikan takbirnya di belakang. Nabi bilang Allahu Akbar. Ya Abu Bakar bilang Allahu Akbar. Apalagi manusia sudah ramai. Karena itu di tahun ke-10, 2 tahun setelah Fatu Makkah. Fatu Makkah kan, Makkah ditaklukkan tahun ke-8 Hijriah. Setelah Makkah ditaklukkan, maka banyak orang masuk Islam. Karena banyak orang di sekitar Makkah, Madinah menanti. Kalau Muhammad menang terhadap Quraisy, menaklukkan Makkah berarti dia yang benar. Karena Makkah tidak pernah ditaklukkan sebelumnya. Ya, Nabi SAW memeranginya tanpa perang yang terjadi. Penduduk Makkah menyerah dan beliau menguasai Makkah. Dan setelah itu beliau kembali 2 tahun kemudian beliau meninggal dan keadaannya seperti itu tadi.
Nah, ini sholat di masjid. Sholat di masjid bagi laki-laki yang disinggung melalui sholat khauf ini. Sholat khauf ini. Kemudian berikutnya, selesai alhamdulillah. Berikutnya faslun, kata beliau pasal. Wa yahrumu 'alar rijal. Seharusnya pasal ini belum tidak sampaikan di sini. Seharusnya disampaikan nanti di Kitabul Libas. Kitab terkait dengan pakaian. Tapi kan namanya pakaian itu terkait dengan sholat. Orang sholat kan harus menutup auratnya. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Asal dari pakaian boleh dipakai. Kecuali yang dilarang. Di sini adalah yang dilarang. Kata beliau faslun pasal. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul harir wad dhahab. Wa yahillu lin nisa. Haram bagi laki-laki untuk memakai sutra dan emas. Ini pengharamannya bagi laki-laki adalah sangat jelas sekali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Uhil ad-dahab wal harir li inasi ummati." Halal emas dan kain sutra untuk perempuan dari umatku. Wa hurrima 'ala dzukuriha. Haram untuk laki-lakinya. Haram untuk laki-laki pakai sutra, pakai emas. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, la talbasul harir walad dibaj wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirah. Jangan kalian memakai sutra. Demikian pula jangan memakai dibaj, juga sama jenis dari sutra. Wala tashrabu fi aniyatid dhahabi wal fiddah. Jangan kalian minum dengan bejana tempat minum yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya. Karena sesungguhnya itu untuk orang kafir di dunia ini. Walakum fil akhirah. Dan untuk kalian nanti di akhirat. Ini emas dan sutra. Ini adalah pakaian dari pakaian penduduk surga. Pakaian dari pakaian penduduk surga. Maka laki-laki diharamkan, bagi perempuan halal. Wa yahillu lin nisa. Halal untuk perempuan. Halal untuk perempuan. Karena mereka diizinkan untuk berhias. Boleh berhias dengan emas. Pakai anting, pakai kalung, pakai gelang. Dibolehkan. Laki-laki tidak boleh. Demikian pula sutra. Boleh perempuan memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Laki-laki tidak. Kemudian beliau tegaskan wayasiru dhahabi wa kathiruhu sawa. Beliau bedakan sekarang antara emas dan sutra. Emas untuk laki-laki banyak dan sedikitnya sama. Itu emas untuk laki-laki. Banyak dan sedikitnya sama. Untuk laki-laki. Itu emas. Sutra gimana? Beliau katakan. Wa idza kana ba'du thawbi ibrisaman. Jika sebagian pakaian laki-laki ada ibrisaman diberikan ibris sebagai
ujungnya apakah di bagian bawah atau di bagian lengannya ini, di bagian pas keluar tempat keluar tangannya ini dinamakan jaib dalam bahasa Arab, semua yang berlubang jaib, atau di lehernya. Itu dibolehkan kalau hanya sebagian saja. Wa ba'duhu kutnan au kitanan. Sebagiannya itu kain biasa. Dibolehkan. Jaza lubsuhu. Boleh dipakai oleh laki-laki. Malam yakun al-ibrisamu goliban. Selama sutranya itu bukan yang terbanyak. Bukan kebanyakannya sutra. Tapi kebanyakannya kain biasa. Sutranya adalah sebagiannya saja. Ini tentunya karena ada hadis serta dalil dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada hadis datang dari riwayat Imam Muslim, demikian pula Imam Al-Bukhari semisal dengannya, dari sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, naha Rasulullah SAW an lubsil harir. Nabi Rasulullah SAW melarang dari memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Illa, kecuali. Fi maudhi'i usbu'in, seruas jari. Au usbu'ain, atau dua jari. Au thalath, atau 3. Au arba, atau 4. Ini paling tingginya. Jadi tidak boleh pakai pakaian sutra. Kecuali 1 jari. Hanya bagian keraknya misalnya 1 jari. Kerak baju ini bagian lehernya. Atau bagian tangannya, lengannya. Atau bagian bawahnya. 1 jari, atau 2 jari, atau 3 jari, atau 4 jari. Ini yang paling banyaknya. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Karena kalau 4 jari berarti lebih banyak kain biasa daripada kain sutra. Itu dibolehkan. Jadi tidak diharamkan secara mutlak kalau sutra. Beda kalau emas. Kalau emas sedikit dan banyak itu sama. Sementara kain sutra boleh sedikit. Sejari, 2, 3, atau 4. Bagi yang mampu beli. Tentunya jangan dipaksakan. Ya, yang mampu beli saja. Boleh. Dia menggunakannya berdasarkan hadis riwayat yang kita sebutkan tadi. Riwayat Imam Muslim. Adapun perempuan boleh seluruh kainnya itu adalah kain sutra. Boleh seluruh kain dari pakaiannya adalah kain sutra bagi perempuan. Ini laki-laki. Ini adalah bagi laki-laki. Selesai. Ini pasal yang kedua. Kita masuk sedikit di pasal yang ketiga. Hanya sebagai pembukaan dulu. Baru nanti rinciannya adalah setelahnya. Kata beliau paslun, ini pasal terakhir. Setelahnya kita akan langsung masuk kitabuz zakat. Tapi ini lumayan agak panjang mungkin. Semoga bisa diselesaikan di pertemuan akan datang. Kata beliau, wa yalzamu fil mayyit arba'atu asya. Wajib ketika ada meninggal 4 perkara. Ketika ada di tengah kita orang yang meninggal, maka wajib bagi kita yang hidup 4 perkara. Ghusluhu, 1, memandikannya. Wa takfinuhu, mengkafaninya. Wassolatu alaihi, mensolatinya. Wa dafnuhu, dan menguburkannya. Ini 4 ini tidak ada silang pendapat. Hukumnya adalah semuanya fardu kifayah. Dipahami mungkin fardu kifayah? Artinya kalau sudah ada yang melakukannya dari kalangan kaum muslimin, gugur dosa dari yang lain.
Tapi kalau tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Seluruh kaum muslimin berdosa. Ini hukumnya ini semuanya sama. 4 ini. Memandikan mayat, mengkafani mayat, mensolati mayat, menguburkannya. Demikian pula nanti ikut dari pembahasan menguburkan adalah menggalikan kuburnya. Itu sebenarnya bentuk yang kelima. Tapi kan tidak bisa dikuburkan kalau tidak menggalikan kuburannya. Semua itu tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama kita akan fardu kifayahnya. Akan fardu kifayahnya. Dinukil oleh banyak sekali ulama seperti Al-Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Mundir dan selainnya. Menukil kesepakatan bahwa 4 ini wajib. Dan wajibnya adalah wajib kifayah, bukan wajib ain. Bukan wajib ain. Nanti akan datang rinciannya untuk 4 ini. Bagaimana cara memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburkannya. Penulis akan menyampaikan insyaAllah ta'ala. Kita ambil di pertemuan akan datang. Dan kita adzan. Setelahnya kita masuk di tanya jawab. Baik, kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan. Katanya, bagaimana jika saya berniat mengerjakan pekerjaan rumah untuk bentuk berbakti kepada orang tua, lalu ibu malah memberi saya upah karena hal tersebut, dan saya menerimanya karena khawatir dia tersinggung. Maka apakah pahala berbakti saya batal karena menerima upah tersebut? Tidak batal. Iya, tidak batal. Itu tidak mengurangi pahala yang kita lakukan, yang kita niatkan. Yang kita niatkan. Itu tidak menguranginya. Kemudian berikutnya, apa Ustadz penghasilan dari pekerjaan yang masih ada unsur haramnya, seperti musik dan lain-lain, maka diarahkan ke sedekah pembangunan masjid atau anak yatim, atau dipakai beli barang untuk dikemanakan Ustadz? Pertama, hasil dari yang haram itu tentunya haram untuk kita pakai sendiri. Haram untuk kita pakai sendiri. Kemudian kita kemanakan? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Boleh kita arahkan kedua. Pertama, ke maslahat umum selain tempat ibadah. Selain masjid. Selain tempat ibadah. Boleh kepada hal-hal yang digunakan untuk umum. WC untuk umum. Ya, sekolah atau bangunan asrama untuk umum. Boleh, bukan tempat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ke miskin. Boleh kita kasih orang miskin. Boleh kita kasih orang miskin. Dan dua-duanya itu dengan niat berlepas dari harta haram. Bukan niat sedekah. Bukan niat sedekah. Niatnya adalah
untuk berlepas dari harta haram. Dan pahalanya juga sama. Karena melakukan ketaatan serta meninggalkan larangan itu juga bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Itu niatnya yang diingat. Bukan niat sedekah. Karena kalau niat sedekah Allah tidak terima. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik. Dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Ini ada pertanyaan, apa makna khabbaba? Takbib dalam hadits Rasulullah SAW. Wallahualam. Tidak tahu. Apa hukumnya menjalankan puasa namun tidak sahur? Tapi malamnya sudah berniat untuk berpuasa besok. Sah. Sah kalau dia sudah berniat. Karena makan sahur itu hukumnya sunnah. Bukan wajib. Makan sahur itu hukumnya adalah sunnah. Bukan wajib dalam berpuasa. Cuma kita dianjurkan untuk makan sahur. Menyelisihi orang-orang sebelum kita dari ahli kitab. Karena mereka tidak sahur. Ya, mereka tidak sahur. Mereka makan malam sampai besok. Kalau kita makannya sahur sebelum waktu subuh. Dianjurkan. Dianjurkan. Siapa yang tidak sahur? Sah puasanya. Sah puasanya. Yang penting dia sudah berniat. Yang penting dia sudah berniat. Bagaimana jika acara pernikahan disekaliankan, digabungkan dengan acara maulid? Apakah makanannya haram untuk dimakan? Tergantung niatnya. Kalau niatnya acaranya adalah pernikahan, maulid ya hemat biaya. Ya, dia mau acara pernikahan, halal. Karena niat awal untuk pernikahan. Tapi kalau niat awalnya maulid, kemudian tiba-tiba ada mau menikah, ikutkan Kak? Pernikahannya yang ikut, bukan maulidnya. Maka haram dimakan. Pernikahannya sah. Haram dimakan makanannya, pernikahannya sah. Wallahualam. Sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai HP yang ada emasnya? Masya Allah. Ada emasnya betul ya, bukan warna emas. Iya, kita sudah bilang kan tadi, haram laki-laki mau dipakai di HP, di baju, dia kancing bajunya emas. Haram bagi laki-laki. Haram bagi laki-laki. Iya. Kemudian di sini lanjutannya karena dosen anak pernah melihat dosen laki-laki. Ana menggunakan HP yang terbuat dari emas. Dan katanya belum membeli HP tersebut di luar negeri. Ana takut menasehatinya. Karena beliau seorang profesor. Iya, kalau takut menasehatinya, kita ingkari saja dalam hati. Kalau itu adalah hal yang haram bagi laki-laki. Ya, doakan hidayah untuknya. Semoga dia diberikan taufik untuk meninggalkan HP yang terbuat dari emas. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah jika sudah minta maaf sama suami sampai menangis-nangis? Kasihan. Dan suami masih enggan memaafkan. Apakah istri tetap dilaknat oleh malaikat? Dan sholatnya apakah masih diterima? Kalau dia sudah minta maaf, enggak lagi. Enggak lagi. Ya, seharusnya
suaminya harus memaafkan. Jangan sengaja, biar deh gak usah saya maafkan biar terus dilaknat. Tidak boleh, kita harus bangun keluarga itu dengan ta'awun. Kasihan istri. Kasihan istri. Tidak boleh disengajakan supaya istri itu jatuh dalam dosa. Tidak boleh disengaja supaya istri itu jatuh dalam dosa. Kalau disengaja, maka suami juga sama dosanya dengan pelaku langsung. Karena yang ridho terhadap dosa adalah sama dosanya dengan yang melakukan. Ridho terhadap dosa sama dosanya dengan yang melakukan. Jadi tidak boleh sengaja. Karena dia tahu ini. Tadinya dia mengajak istrinya. Kemudian istrinya tidak mau. Akhirnya dia marah. Maka dia balas dendam. Saya tidak mau maafkan. Biar dia dilaknat. Karena dia tahu hadis. Dia akan gugur. Atau lepas dari laknatnya. Kalau suaminya ridho. Dia tahu itu hadis. Maka sengaja dia undur. Maka itu tidak dibolehkan. Ya, kalau istrinya sudah minta maaf, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Sering saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafruqu mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka ada yang lain yang dia suka dari istrinya itu. Ada hal lain yang dia suka dari istrinya itu. Maka tidak boleh dia membencinya sampai seperti itu. Sholatnya tetap diterima. Kalau dia sudah minta maaf tapi suaminya yang malah tidak mau memaafkan. Ya Masya Allah. Setelahnya ada disebutkan tentang suaminya. Karena suaminya punya sifat keras. Tidak mudah langsung memaafkan. Biasanya baru memaafkan keesokan harinya. Itu pun harus dibujuk terus lagi. Baru benar-benar bisa memaafkan. Tidak apa-apa. Iya. Kita bersabar di atas sifatnya itu. Iya. Kita lakukan apa saja yang bisa membuat dia maafkan. Kalau dipeluk dia akan maafkan, peluk saja. Iya. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Supaya dia luluh. Apakah makmum salah? Apakah makmum salam setelah imam salam pertama atau salam kedua? Apakah makmum salam setelah imam salam pertama atau salam kedua? Nah kalau dia sudah salam, dia assalamualaikum kita salam juga di belakangnya. Karena semuanya kita ikut setelahnya tanpa jeda waktu. Takbir setelahnya langsung. Ruku setelahnya langsung, bangkit setelahnya langsung. Semua lafaz hadis itu pakai fa. Pakai huruf fa. Fa itu maksudnya tartib bila muhlah. Ikut tanpa jeda waktu. Sujud, bangkit, ruku, bangkit, berdiri, salam, tanpa jeda waktu. Jadi kalau dia sudah assalamualaikum, kita ikut setelahnya. Assalamualaikum. Demikian sampai semua sholat. Apakah ada batasan berapa kali mengucapkan lafaz bacaan ketika ruku? Paling sedikit sekali. Paling banyaknya adalah selama kita ruku. Wallahualam. Ada hadis mengatakan batasannya 3. Tapi tambahan kata 3 itu dhaif. Tambahan kata 3 itu dhaif. Bagaimana hukum sholatnya orang yang gemar bermaksiat namun ia tetap sholat? Apakah sholatnya diterima? Diterima. Sholatnya diterima dan dia berdosa karena maksiatnya. Sholatnya diterima dan dia berdosa karena maksiatnya. Apakah boleh sholat setelah perang? Boleh kalau tidak keluar waktu. Maksudnya setelah perang baru apa? Sholat. Ya boleh.
kalau imamnya memutuskan untuk sholat setelah perang. Dan nanti kalau kita tunggu itu, tidak akan keluar waktu. Dan masalahnya kadang kita perang akan keluar waktu. Akan keluar waktu. Itu kembali ke keputusan imam. Pemimpin dari pasukan waktu itu. Karena wajib mentaati pimpinan pasukan. Dalam hal apa saja dalam perang. Wallahualam. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, sholat sunnah itu dilaksanakan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Terus bagaimana dengan sholat sunnah yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara berjamaah sebelum berhubungan? Bagaimana hukumnya itu, Ustadz? Sebelum berhubungan? Ada sholat sunnah berjamaah sebelum berhubungan? Iya. Tidak ada sholat sunnah sebelum berhubungan badan. Sebelum berhubungan itu baca bismillah, baca doa Allahumma jannibna syaiton, wa jannibis syaiton mimma razaqtana. Tidak ada sholat. Tidak ada datang hadis dari Nabi SAW sholat sunnah sebelum berhubungan badan. Tidak ada datang. Ada dinukil waktu saat pertama. Tapi dari salaf. Dari sahabat. Bukan dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Bolehkah memakai sarung tangan pada saat sholat jika jilbab pendek? Boleh kalau tidak ada yang lain. Boleh kalau tidak ada yang lain. Wallahualam. Bismillah, kalau sujud perbanyak doa. Apakah doa yang dimulai dengan Rabbana atau Allahumma? Bebas. Boleh Rabbana, boleh Allahumma. Boleh Rabbana, boleh Allahumma. Kebanyakan doa para nabi pakai Rabbana. Pakai Rabbana. Baiknya yang ada dalam Al-Quran dan hadits bisa dibaca dalam sujud. Quran tidak boleh dalam sujud. Karena dilarang kita membaca Quran ketika sujud. Iya, demikian pula ketika ruku. Jadi doanya pilih yang tidak ada dalam Al-Quran, lafadznya. Atau boleh diiktibas. Iktibas itu hanya memetik, memenggal kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Bukan Quran yang kita maksudkan. Apakah boleh memperpanjang sujud saat sholat jamaah? Boleh kalau imamnya juga panjang. Kalau imamnya sujudnya tidak panjang, tidak boleh. Karena kita harus ikuti imam. Kita harus mengikuti imam. Itu wallahu alam. Masya Allah. Banyak sekali ini ternyata. Gimana ini? Kita lihat sedikit lagi. Karena kalau diikuti ini Masya Allah. Ternyata kalau meja kecil kelihatan banyak ya. Ustadz, apakah benar ada hadis sahih dari Anas bin Malik bahwa orang mati itu mengetahui kegiatan orang hidup? Ini saya dengar dari penghulu saat menikahkan perempuan yang sudah meninggal bapaknya dan mengatakan bapaknya tahu kejadian yang terjadi. Masya Allah. Penghulu ini tahu perkara gaib. Iya. Tidak ada hubungannya, beda alam kita. Kita sudah beda alam. Kapan kita sudah meninggal, maka kita alamnya adalah alam barzah. Kita alamnya adalah alam barzah. Tidak mengetahui apa yang terjadi di keluarganya. Dia saja ketika dipakaikan, orang tua ya, ketika dipakaikan
mahkota di hari kiamat. Dia tanya, dari mana ini? Baru dikasih tahu, ini karena anakmu penghafal Quran. Kan dia tidak tahu bahwa anaknya hafal Quran. Makanya dia bertanya, dari mana ini saya dapat? Dari mana saya dapat? Dikasih tahu, ini dari anakmu. Ini dari anakmu. Ini menunjukkan bahwa tidak tahu dia apa yang terjadi setelahnya. Tidak tahu dia apa yang terjadi setelah dia meninggal. Kemudian berikutnya, bolehkah ketika safar saya tidak menjamak qasar sholat? Contoh, saya singgah sholat duhur di masjid 2 rakaat. Kemudian singgah lagi di masjid pada waktu asar dan sholat 2 rakaat. Boleh, tapi kita menyelisih sunnah. Boleh, tapi kita menyelisih sunnah. Ini hanya terjadi sekali di masa Nabi SAW waktu beliau di Mina. Yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi menuju Mina. Di Mina beliau sholat duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktunya masing-masing. Kemudian besoknya di tanggal 9 Dzulhijjah, beliau menuju Arafah. Dari Mina ke Arafah. Di Arafah beliau jamak duhur asar qasar. Kemudian wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Terbenam matahari beliau bertolak ke Muzdalifah. Di Muzdalifah beliau sholat isya, maghrib isya, jamak qasar, jamak ta'khir. Jamak ta'khir. Dan dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, bahkan dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak pernah Nabi SAW sholat genap saat safar. Saat safar, selalu jamak qasar. Ya kalau kita bertanya boleh. Tapi ruksonya itu adalah jamak qasar. Jamak qasar, takdim atau ta'khir. Takdim atau ta'khir. Kalau kita lakukan seperti itu berarti kita tidak ambil keringanan. Kita tidak ambil keringanan, wallahualam. Sebagian orang yang saya pernah dapat katanya menghormati waktu. Tahu menghormati waktu? Katanya ya karena menghormati waktu kita lakukan di duhur 2, nanti di asar 2. Menghormati waktu. Ini kita menghormati waktu tapi menyelisih sunnah. Mana yang kita jaga? Kan kita kan harus jaga sunnahnya bagaimana. Bukan menghormati waktu. Apakah Nabi tidak menghormati waktu? Karena beliau selalu jamak qasar. Ya, bahkan beliau kalau safarnya setelah masuk waktu, maka beliau akan sholat duhur 2 rakaat, 4 rakaat, kemudian majukan asar 4 rakaat baru jalan. Kalau belum masuk waktu, maka beliau akan akhirkan di asar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat karena sudah safar. Ini kan Nabi SAW lakukan. Nabi lakukan. Wallahualam. Apakah boleh memakai pakaian yang ada lapisan emas yang tidak mendominasi? Kita sudah bilang tadi dari ucapan penulis. Kalau emas tidak dibolehkan banyak dan sedikitnya. Beda kalau sutra. Sutra boleh sedikit. Sejari, 2 jari, 3 jari, 4 jari boleh. Kalau emas tidak dibolehkan walaupun sedikit. Apa hukum meletakkan kitab pelajaran di lantai? Kalau lantainya bersih, tidak najis, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tidak makruh. Tolong jelaskan penyimpangan akidah dari orang-orang ini. Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah. Wah, susah. Saya jelaskan sekarang takutnya orang akan masuk ke Qadariyah, Jabariyah. Ya, kan ini dikaji di kitab akidah. Di kitab akidah butuh kita memahami takdir lebih baik baru kita masuk di pemahaman yang salah. Ya, apa rukun keimanan terhadap takdir? Ini dulu harus dipahami baik-baik. Baru masuk di Qadariyah, Jabariyah. Karena Qadariyah, Jabariyah menyelisih rukun takdir itu. Menyelisih rukun takdir. Kaji dulu apa rukun iman terhadap takdir baru tanya apa itu Qadariyah, Jabariyah. Iya. Takutnya nanti kita jatuh di Qadariyah, Jabariyah. Satu lagi. Kita lihat satu lagi. Karena banyak sekali ini.
Di kampung ana Ustaz, Maulid Nabi dan Isra Mi'raj selalu dirayakan setiap tahun. Dan setiap keluarga diharuskan menyumbang uang dengan jumlah seikhlasnya. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara anak berlepas diri dari hal tersebut? Pindah kampung. Tidak masalah. Iya kan? Pindah kampung. Hijrah. Tinggalkan itu kampung, ya, tinggalkan kampung bid'ah ke kampung sunnah. Itu yang dilakukan. Jangan kita tinggal terus di situ. Iya, kalau kita tidak bisa menghindarinya dan mengubahnya. Wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.